Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mudah-mudahan kabar baik selalu. Pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya menggunakan rig mini tipe 8900. Rig ini buatan Cina. Dia diklaim memiliki power RF sebesar 25 watt untuk PHF dan 20 watt untuk UHF-nya. Ini dual band teman-teman ya. Dengan harga di bawah 1 juta ya. Silakan rekan-rekan bisa cek di toko-toko online. Tentunya rig tipe ini memiliki keunggulan dan kekurangannya. Oke, pada video kali ini saya akan menguraikan beberapa keunggulan dan beberapa kekurangan. Mudah-mudahan menjadi bahan referensi dikala rekan-rekan ingin memiliki rig model tipe 8900. Oke teman-teman, keunggulan pertama dari penggunaan perangkat rig tipe 8900. Yang pertama itu dari segi ukuran ya teman-teman. Ukurannya sangat simpel, sangat kecil. Dia hanya memiliki panjang 11 cm, sedangkan untuk lebarnya hanya 10 cm, ketebalan 4 cm dan berat sekitar 400 gram atau 4 ons ya. Jadi rig ini sangat cocok disimpan di kendaraan, baik di mobil ataupun di motor, karena dia nggak membutuhkan tempat yang luas. Yang kedua dari segi harga teman-teman, rig ini dibanderol di toko online di bawah 1.000. Mungkin juga silakan rekan-rekan cek sendiri ya. Untuk nilai jual secondnya pernah ada yang menawarkan sekitar 500 ya, tentunya dengan watt yang masih layak. Oke, yang ketiga dari segi watt. Ini untuk rig kecil, harga ekonomis, dia memiliki watt yang cukup besar. Untuk UHF-nya dia memiliki watt sekitar 20 watt. Untuk high-nya, sedangkan untuk low-nya 10 watt. Untuk PHF lebih besar, dia memiliki high-nya itu 25 watt, sedangkan untuk low-nya 10 watt. Jadi ukuran tipe rig yang kecil, harga ekonomis, tapi dia memiliki watt yang lumayan. Yang keenam, ini penggunaannya sangat gampang ya. Kalau rekan-rekan pernah menggunakan perangkat Hatong Baofeng, ini sama banget isinya. Menunya sama banget. Memang ada beberapa menu yang tidak ada di Hatong Baofeng, tapi di perangkat ini tersedia. Ini tipenya, menu-menunya 90% sama seperti perangkat Hatong Cina Baofeng ya. Yang ketujuh, dia memiliki fungsi fitur TDR. Jadi TDR itu dia bisa standby di dua buah frekuensi. Jadi frekuensinya itu aktif dua-duanya. Dikala ada rekan kita mengontak di frekuensi UHF, walaupun kita sedang standby di PHF tetap terdengar ya. Jadi kita bisa terus memantau di dua buah frekuensi itu. Yang kedelapan, ini dari harga finalnya, ini murah teman-teman ya. Di pasaran online untuk tipe final rig 8900 dijual di bawah harga 200.000 ya, dengan barang yang banyak dan harga yang ekonomis. Oke, itu teman-teman keunggulan dari tipe rig 8900. Jadi kalau rekan-rekan masih ada keunggulan yang dirasa itu sebuah kelebihan, silakan tulis saja di komen. Untuk kekurangan dari rig mini tipe 8900, yang pertama itu karena bentuknya kecil, jadi dia tidak memiliki sistem pendinginan yang maksimal. Alhasil rig ini cepat panas, terlebih kalau kita transmit di watt yang besar. Makanya saya mensiasati dengan menggunakan dua buah kipas teman-teman ya, serta bermain di low saja. Yang kedua, rig ini kurang peka. Jadi kalau saya ingin bicara di extra mic, di sini di extra mic bawaannya, saya harus sedikit keras sama nempel ke extra mic. Karena kalau saya agak sedikit jauh, modulasi dikirimkan akan terdengar kecil. Ini juga saya tidak tahu ya apakah memang rig saya ini bermasalah, karena
Yang saya ingat dari pertama kali membeli ya udah begini, kurang peka mic-nya. Makanya saya siasati dengan menggunakan perangkat audio tambahan ya, agar suaranya terlihat terdengar besar. Yang ketiga, rig mini tipe 8900 ini kurang responsif teman-teman ya. Maksudnya gini, ketika saya akan berbicara setelah menekan PTT, ada delay sekitar 0, sekian detik. Jadi kalau saya langsung berbicara begitu mijit PTT, jadi suara saya itu akan terpotong. Begitupun menerima, saya pernah nyoba ya rekan-rekan. Saya mencoba menggunakan hatong di sampingnya. Ketika saya sudah mijit hatong, ternyata sinyal masuk ke perangkat rig agak sedikit lambat, ada delaynya ya. Yang keempat, dari segi suara, ini menurut saya ini terlalu keras ya. Dengan speaker kecil tapi dia memiliki power suara yang besar. Kalau nggak salah ini lebih dari 2 watt ya. Jadi hasilnya apa? Hasilnya akan terdengar agak sedikit sember. Kalau bahasa Sunda ya ngejelengeng lah, nggak enak didengar ya. Cowong nggak lembut. Walaupun si volumenya sudah saya kecil, tetap saja cowong, nggak lembut ya. Terus dari segi tampilan, ini dari segi tampilan terlihat ya kalau memang barang ini adalah barang murah, terlihat ya rekan-rekan ya. Terus dari segi program, ini memang bisa kita program sendiri langsung di perangkat menggunakan tombol-tombol yang ada di bagian rig ataupun di extra mic. Tapi ada beberapa fitur yang harus diaktifkan atau dipakai dengan menggunakan komputer dengan software tertentu dan kabel tertentu ya. Jadi apa ya, kurang maksimal lah kalau kita memang nggak punya perangkat komputernya ataupun nggak punya kabel datanya, karena kabel data pun terjual terpisah ya rekan-rekan ya, dengan harga yang 150.000 lah. Terus yang kekurangan yang selanjutnya, si rig ini ternyata dia nggak punya fitur box teman-teman ya. Kekurangan selanjutnya rekan-rekan, rig ini akan mengeluarkan bunyi yang khas dikala fan belakang berputar. Fan belakang berputar karena si finalnya dia panas, jadi otomatis akan berputar. Nah, pas berputar, rig ini akan mengeluarkan bunyi, bahkan bisa didengar oleh lawan bicara kita, suara yang khas, suara humming ya, bukan dengung, cuma dia ya humming, mungkin istilahnya humming ya. Itu untuk saya sendiri merasa nggak nyaman ya, jadi ketahuan kalau lawan bicara kita menggunakan rig mini. Kekurangan selanjutnya, ternyata ini sudah saya cek menggunakan SWR meter. Mungkin rekan-rekan juga silakan dilihat di review tentang rig mini. Saya sudah buktikan kalau ternyata watt yang sebetulnya itu di bawah apa yang ditulis di buku manualnya. Untuk high-nya itu saya hanya mendapatkan 10 watt dari 25 watt ya. Dan untuk low-nya 10. Sedangkan untuk di UHF-nya di buku manual 20 watt, faktanya di sini 9 10 gitu ya. Jadi kurang sesuai dengan apa yang ditulis di buku manual. Ya itu saja mungkin ya rekan-rekan ya mengenai kelebihan dan kekurangan rig ini. Bagaimanapun ini rig sudah saya pakai beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala. Silakan untuk rekan-rekan yang ingin berminat membeli rig mini, tinggal cek aja di Tokopedia, di toko-toko Shopee, di Lazada dan lain-lain ya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, di like, di komen dan di share. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.